Pertanyaan kita adalah, apakah jamus kalau di Cirebon, di Ramayu, Cianjur, kerbau masih banyak itu? Bukan di Angon. Di Angon itu di Gembala, pesawahan gitu ya. Sambil di atas punggung kerbau tuh meniup seruling ya. Maka apakah wajib zakatnya terhadap jamus? Abdul Bar mengatakan di dalam Al-Istidkar, la khilafa bainal ulama'i anna sunnata fi zakatil bakari ala ma fi hadits Mu'adz. Bahwa dasar hukum terhadap kewajiban zakat bakar adalah hadis yang tadi disampaikan Mu'adz bin Jabal ya. Wa annahu an-nisabul mujamma' alaih. Nisab yang disepakati di antara para ulama. Bahkan di dalam kitab Majmu' al-Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan wattabi'u alladzi lahu sannatun. At-tabi adalah sapi yang sudah berumur 1 tahun atau mendekati akan masuk ke umur 2 tahun. Wadakhala fi tsaniyah. Itu hadis-hadis yang menyebutkan tentang kewajiban ini. Pertanyaan kita adalah, apakah jamus itu kerbau ya? Kalau di Cirebon, di Ramayu, Cianjur, kerbau masih banyak itu. Bahkan suka di Angon. Di Angon itu di Gembala, di pesawahan gitu ya. Terus sambil di atas punggung kerbau tuh meniup seruling ya. Gitu. Itu di perkampungan seperti itu. Maka apakah wajib zakatnya terhadap jamus? Ya, jamus itu istilahnya kerbau. Wasu'ila syaikhana rahimahullah hal fil jamus zakat? Apakah di dalam hewan kerbau itu ada zakatnya? Fa ajaba na'am fil jamus zakat li'annahu naw'un min anwa'il bakar. Karena jamus itu bagian dari gen atau jenis sapi katanya. Ya. Faidatun. Idza kana yashtari li jamalihi al-mar' ayyam ar-ra'i hal fiha zakat. Oke, ini nanti kita bakal bahas belakangan. Yang jelas adalah jamus itu al-mutawallid min jinsil bakar. Tadi disebutkan di dalam matan kitab Abi Syuja, wa ma yatawalladu min jinsihima atau min jinsil an-ni'am. An-ni'am di situ tadi saya sebutkan salah satunya ada bakor, ibil dan juga kambing ya. Oleh karena itu jamus adalah wajib dizakatkan. Nah, sekarang pertanyaan lanjutan adalah, itu keadaan yang kalau semua semua hewan ternak tadi digembalakan dalam secara alami, dilepas begitu ya. Kalau pagi digembalakan, malam dimasukin ke kandang gitu. Nah, sekarang ini kan banyak peternakan yang tidak seperti itu. Ada kandangnya khusus, ada peternaknya, ada yang setiap pagi itu nyari rumputnya, kemudian sudah ini baru dibawa gitu kan. Nah, itu gimana? Ternyata kalau merujuk kepada syarat-syarat di dalam konteks hewan ternak, sepakat tiga mazhab, Abu Hanifah, Syafi'i, Hambali, syarat utamanya adalah dikembalakan secara alami. Kecuali Imam Malik mengatakan no different, tidak ada perbedaan antara saum dan tidak. Ya, itu wajib zakatnya. Nah, oleh karena itu ketika zaman sekarang ini sudah berbeda konteksnya, tidak ada lagi sekarang itu tanah padang kosong yang begitu banyak rumputnya, udah nggak ada, udah jarang. Orang
sekarang itu menyuruh pekerja untuk nyari rumput tiap pagi, tiap sore, lalu diberikan ke hewan ternak itu. Maka tidak ada kewajiban zakat hewan ternaknya secara hukum asal. Tapi yang ada adalah kewajiban zakat satu, kalau hewan itu diniagakan, maka zakat perniagaan. Kalau hewan ternak itu ternyata menghasilkan baik itu susu, telur, maka masuknya adalah ke dalam perniagaan. Gitu. Oleh karena itu di dalam kitabnya Yusuf Qaradawi, Fiqh Zakat, itu membuka lebar luang untuk bagaimana caranya hewan ternak ini tidak sebatas yang disebutkan dalam kitab-kitab klasik. Ya, tidak hanya sebatas ibil, ghanam, bakor. Sekarang ini kan banyak ada peternakan itik, dan teman kita di sini salah satunya pengalaman tuh sebagai peternakan itik, tapi gagal di sini. Ya. Nah itu coba gimana sekarang? Ya. Kemudian ada peternak ayam. Ya. Lalu ada lagi sekarang itu banyak peternak merpati, burung yang bisa menghasilkan uang itu. Apakah tidak ada kewajiban zakat? Nah, maka pendapatnya Yusuf Qaradawi tetap kewajiban zakatnya kena dan wajib, tapi masuk dalam kategori zakat perniagaan. Ya, zakat perdagangan. Jadi nisabnya bukan ke hewan ternak lagi, tidak ada hitungan kepala di situ, tapi sudah harus masuk dalam konteks emas atau perak, yaitu 85 gram. Oke, saya akan kasih contoh, salah satu contoh nih ya. Saya mencontohkan seperti ini. Ya. Misalkan contohnya begini, ya. Peternak ayam broiler memelihara 1000 ekor ayam per minggu nih. Pada akhir tahun, pada saat tutup buku, laporannya seperti ini. Stok ayamnya 5.600 dengan berbagai jenis umur. Ditaksir harganya 30 juta. Lalu uang kas di bank setelah pajak 15 juta. Ini menjadi modal ya. Jadi apa yang ada di dalam peternakan, kemudian ribahnya dia, keuntungan dia, lalu ada stok pangan, obat-obatan. Nah, nanti ada stok pangan nanti tidak dihitung ya, karena itu masuk dalam kategori modal atau operasional. Lalu ada piutang di orang lain 7 juta. Kemudian ada uang utang juga tidak dimasukkan. Maka nanti akan jatuh 30 ditambah 15 ditambah 7, itu akan jatuh 52. Dikurangi stok pangan, hutang tidak boleh dimasukin, maka kena jatuhnya 49 juta. 49 juta itu sudah masuk di kategori 85 gram emas. Maka di akhir tahun itu dia harus mengeluarkan zakat 2,5%. 49 juta kali 2,5%. Jatuhnya hanya 1.225.000. Ya. Analogikan saja kalau itu dari itunya ya, dari ayamnya, belum dari telurnya. Nah, kemarin harus dibedakan antara ayamnya sebagai induk, ya, lalu sebagai hasil dari binatang itu. Kan kemarin saya udah ngebahas masalah itu ya. Ulama berbeda pendapat, harus dibedakan dulu. Apakah asalnya itu dari binatang yang masuk kategori zakat binatang ternak, atau bukan dari kategori binatang ternak. Maka ada hukumnya, kemarin saya udah bahas. Jadi kalau dari binatang ternak menghasilkan susu, kemudian menghasilkan lain-lain sehingga dia masuk ke nisab 85 gram emas, maka tadi harus dizakatkan yang ribahnya. Lalu ada ulama yang mengatakan dua-duanya dizakatkan antara hukum asal dan hasilnya. Nah, lalu ada yang menyebutkan ketika berasal dari binatang ternak yang tidak masuk kategori zakat ternak, hanya wajib dizakatkan dari hasilnya. Kalau ada hasil dari hewan ternak itu. Nah, kalau sekarang ayam,
itu menghasilkan dua-duanya. Satu ayamnya sendiri seperti broiler karena dijual belikan, atau ayam petelur. Kalau ayam petelur, ya telurnya yang harus dihitung berapa telur per hari dikeluarkan, dikalikan sekian, ya. Dan itu adalah menjadi sebuah kewajiban yang nyata sekarang ini, ya. Teman-teman, saya kira itu konteksnya dari zakat hewan ternak ini. Dengan hitung-hitungan tadi, maka mungkin kita bisa menyimpulkan sebuah kesimpulan bahwa hukum Islam itu adalah tatawur wa tagayyur, gitu kan. Fikul ahwal, Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitabnya tagayyurul ahkam bi tagayyur azminah, kemudian bi tagayyur ahwal, ya. Ada 7 yang disebut dengan peubah hukum dalam Islam. Salah satunya kondisi, waktu, zaman, kemudian juga peran dan lain-lain. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi perannya zakat ternak yang hanya terkungkung dari 3 saja. Ada onta, ada bakor, ada ghanam. Lalu pertanyaannya, orang yang punya peternakan besar seperti Dawajin Al-Faqih misalkan di Saudi, terus di kita peternakan banyak sekali, apa nggak ada zakatnya? Padahal itu sama-sama menghasilkan. Karena tidak ada dalam konteks fikihnya zakatul dajaj, nggak ada. Atau zakatul bittah, nggak ada. Tapi ulama-ulama tadi, maqasid syariahnya jelas bahwa hukum itu terbentuk karena untuk limaslahatil amah. Sekarang zakat, apa kemaslahatannya? Yaitu tadi, at-tawazun al-iqtisadi wal-ijtimai. Adanya balancing dalam konteks kegiatan ekonomi antara fakir dan miskin, sehingga perputaran zakat yang disebutkan tu'khadu min agniyaihim, ya, wa turaddu ila fuqaraihim, itu ada. Nah, di sini muncullah ayat yang mengatakan bahwa likai la takuna dulatan bainal aghniyai minkum, sehingga harta itu tidak berputar di antara orang-orang yang kaya saja. Bisa dibayangkan kan? Sekarang peternakan kambing sudah langka kecuali di Australia, ya. Tapi yang lebih banyak sekarang peternakan ayam, peternakan itik, bahkan ada bebek bebek Bang Slamet, ya. Terus ada bebek kuliner apalah gitu kan, gitu. Yang berpengalaman nih Mansur kayaknya. Jadi Mansur mestinya harus memberikan inspirasi di sini. Gimana dia per hari itu berapa ekor dulu mensuplai, ya. Jangan-jangan bangkrut karena nggak ada zakatnya kali ya. Nah itu kali ya. Masya Allah, ini perlu dipertanyakan ini. Itu Kayaknya. Aduh. Baik, itu yang sementara ya, nanti kita diskusi lebih lanjut kaitan dengan permasalahan hewan ternak ini. Monggo, silakan. Saya Pak. Assalamualaikum Pak. Salam. Siapa tuh? Mau nanya dalam ini ayam broiler tadi tuh Pak. Ayam broiler itu yang dijual telurnya, akan tetapi 1 bulan itu sudah mencapai 1 nisab. Apakah yang dikeluarkan itu per bulan apa per tahun Pak? Haul per tahun. Per tahun ya? Ya. Jadi walaupun makanya tadi ketika ada kelebihan itu kan menjadi aset. Dia simpen di bank, dia simpen di barang, dia simpen di modal lagi. Pada saat tutup buku dia harus dihitung apakah mencapai nisab atau tidak. Ya, karena tadi la zakata fi malin hatta yahula alaihi al-haul. Nggak ada zakat kecuali haul ketemu. Nah, maka ada perbedaan ulama yang membedakan. Oh, haulnya ini 1 tahun, ada haul yang dikeluarkan dari 1 tahun, yaitu 1 zakat pertanian, zakat penghasilan. Ya, itu tidak 1 tahun. Ya, tapi haulnya adalah yauma hasadi wa atu haqqahu yauma hasadihi, pada saat dia panen. Nanti ada lagi itu
kadarnya bagi mereka yang dialiri sungai airnya itu oleh irigasi dengan yang dari alam dengan air hujan, ya itu beda lagi. Kalau dengan air hujan dengan alam kan 10%, lalu dengan yang irigasi 5%. Kapan dia harus itunya sekitar 750 kg. Jadi kalau saya punya sawah, panen, gabah di kilo dapat 1 ton gitu kan, tapi pengairannya dari irigasi 5%. Tapi kalau pengairannya tidak ada dari irigasi, tok murni mengandalkan sungai, mengandalkan alam 10%. Itu ya. Kapan? Setiap panen. Itu bukan 1 tahun. Kalau dalam 1 tahun ada 3 kali panen, ya 3 kali dibayarkan. Sama dengan halnya zakat penghasilan. Ya, zakat penghasilan. Nih ngomong-ngomong udah dapat THR, nggak ada yang dapat zakat apa ya? Ya. Nah, ya. Jadi dihitung ya. Kalau saya dapat penghasilan setiap bulan setelah dikurangi resiko penghasilan, keluarga, listrik, air, belanja dan lain-lain, ya. Keluarkan zakatnya kalau sudah nisab. Nisabnya apa? 85 gram emas. Gitu. Ada yang mengkategorikan satu pendapat adalah haulnya kepada zakat pertanian, yaitu pada saat dihasilkan, nisabnya kepada zakat emas. Ada pendapat kedua, haulnya adalah haul kepada zakat perniagaan, yaitu yaitu 1 tahun. Nisabnya tetap emas. Gitu. Mana monggo yang mau. Tapi kan sekarang kita ada nggak penghasilan kita yang sampai mencapai di angka 40 juta bersih loh sebulan setelah dikurangi resiko anak sekolah, listrik, air, belanja per minggu, ya, kebutuhan malbas, pakaian, itu harus dihitung. Dia harus betul-betul bersih. Kalau tidak, ya nggak ada zakat. Jangan merasa kita terbebani dengan hal-hal yang sifatnya ta'abudi. Ta'abudi itu ada tata aturannya. Ya kalau kita belum kena kewajiban zakat, ya sodakohnya, ya, infaknya banyakin, sodakohnya banyakin. Gitu. Oke, ya itu. Jadi halnya tadi si Khalis itu adalah 1 tahun. Walaupun baru sebulan kita dapat keuntungan banyak. Enggak, ya tetap dikeluarkan zakat haul. Kalau mau ngambil pendapat yang paling kuat, ada sebagian yang bisa takjil ya, takjil mengeluarkan zakatnya boleh. Salah satunya Ibn Taimiyah. Oke, yang lain silakan. Ya, Misbah, enggak. Ini Pak mengenai zakat ternak ini tadi kan unta udah, terus kambing sama sapi. Nah, sedangkan kerbau masuknya ke sapi. Nah, sekarang yang kami tanyakan ini masalah kuda. Kuda ini termasuk mana dia Pak? Kuda. Ya. Kuda. Ya, padahal kalau hitung masalah harga ini kerbau sama kuda ini lebih tinggi kuda. Ya. Ya Pak, makasih Pak. Ya kalau daerah Lombok, daerah Bima kuda pasti banyak dibanding kerbau. Ya. Cuman tadi bahwa ada hadis laisa lil muslimi fi abdihi wala farasihi zakat. Jadi tidak ada kewajiban bagi seorang mukmin bagi hamba sahayanya, kemudian juga di dalam tunggangannya yaitu kudanya zakat. Maka di dalam kitab Matan Abi Suja tadi disebutkan di awal wala fil khaili. Ya. Imam Syafi'i mengatakan wala fil khaili la zakata fiha illa la Hanafiyah, kecuali Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan kuda harus dizakati, ya harus dizakatkan. Nih teksnya begini nih. Wal ghanamu wa huwa ismun jinsin li zakari wal unsa. Ya, fala tajibu fil khayli wala fil raqiqi wala fil mutawalladi min ghanamin wa dhaba.